Selamat pagi, Opa, Oma, Tante, Om, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita mulai doa keluarga kita dengan bersaat teduh sejenak. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Jika ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan tetap bisa merasakan cinta kasih dan pertolongan Tuhan. Ada firman yang mengatakan agar kita bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Tentunya tidak gampang melakukannya, terutama dalam masa-masa sekarang ini. Tetapi bukankah justru dalam masa-masa sekarang ini adalah masa-masa di mana kita mencoba melatih diri untuk tetap bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan kita sungguh nyata, dan bersabar dalam kesesakan, karena kita harus isolasi diri, dan itu artinya bersabar di rumah dan bertekun dalam doa. Kita mungkin mengalami sulit untuk berdoa, saya sendiri mengalaminya, tetapi ini adalah saat yang tepat untuk kita berlatih. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan kesaksian kita lewat pelengkap Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 3. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh kembali mengikuti doa keluarga. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Melalui suka maupun duka, kami tetap merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Kini Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, agar kami boleh memahami kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Saksi Hidup Berkelimpahan. Kita akan mendasari renungan kita dengan Filipi 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-20. Demikianlah sabda Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya
pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada suatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Jawa mempunyai satu ungkapan, duit ora ngerek. Atau ada orang yang mengatakan, uang tidak berkotek. Artinya, uang itu tidak bunyi. Jarang ada orang yang mau mengaku bahwa dia punya banyak uang. Mungkin takut pajak, takut dimintai bantuan, takut diutangi. Memang ada orang-orang yang suka membanggakan dan memamerkan kekayaannya. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Orang suka mengeluh ketika susah, tetapi diam-diam saja kalau ada rezeki nomplok. Ada orang yang berkata bahwa dirinya lebih suka dianggap banyak harta daripada dinilai miskin. Tetapi pada umumnya orang tidak mau mengatakan berapa banyak yang dia punya. Saudara Rasul Paulus pernah mengalami kekurangan, pernah mengalami kelimpahan. Ia tidak menyebutkan kapan dan di mana. Artinya, Rasul Paulus memiliki berbagai pengalaman hidup. Ada kalanya dia mengalami kelimpahan, ada kalanya harus mengalami kekurangan. Kita semua punya pengalaman yang berbeda. Ada orang yang dulu dalam keadaan kelimpahan, sekarang kondisinya kurang nyaman. Ada yang dulu susah, sekarang sudah mengalami kemakmuran. Berkat Tuhan jangan diukur hanya dengan materi. Ada banyak berkat Tuhan dalam bentuk yang lain dalam kehidupan kita. Misalnya damai sejahtera, berkelimpahan perhatian dan kasih dari keluarga, dari teman-teman dan handai tolan. Ada yang hidup senang, ada yang hidup tenang, sehat sejahtera. Ada yang terus-menerus sakit dari satu keluarga ke lain anggota keluarga yang lain. Ada yang sakit tak sembuh-sembuh. Ada yang anaknya berantem terus, tak ada ketenangan. Ada yang terus-menerus bermusuhan di dalam keluarganya, atau mengalami damai semu, diem-dieman, tidak saling bertegur sapa.
Mana yang harus kita pilih? Tentu kita memilih hidup tenang, rukun, dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun juga, belajarlah melihat berkat Tuhan. Kurang materi, belajar mencukupkan dan bersyukur untuk rumah tangga bahagia. Yang menderita sakit, keluar masuk rumah sakit, tetapi bersyukurlah karena masih bisa bayar ratusan juta biaya pengobatan. Kalau tidak, sudah berhenti untuk berobat. Seorang teman saya mengeluh karena sakit CA. Sudah bertahun-tahun, dia berkata, "Kamu tahu berapa obat yang kuminum satu harinya? Ratusan ribu." Ya, masih bersyukur bisa beli obat yang mahal itu. Punya uang, dan dia juga punya usaha pompa bensin. Orang lain tidak bisa menyekolahkan anaknya. Makan saja sehari kadang-kadang cuma sekali 2 kali. Ada orang-orang di daerah cukup makan singkong dari kebun. Kalau tidak ada penghasilan hari itu, cari ikan dengan peralatan yang sangat sederhana. Ada yang cari keong sawah untuk dijual, lalu uangnya dibelikan nasi bungkus. Cuma bisa beli 3 bungkus kadang-kadang. Anggota keluarga 5 orang. Itu harus dicukupkan dalam sehari. Bersyukurlah untuk rumah tempat kita bisa berteduh. Berterima kasihlah untuk makanan di meja makan kita. Berterima kasihlah untuk pakaian yang bisa kita pakai. Berterima kasihlah untuk keluarga yang penuh kasih. Bersyukurlah saat kelimpahan, dan bersyukurlah juga saat kita merasa kurang, agar hidup kita menjadi kesaksian yang menguatkan setiap orang yang mengenal diri kita. Dengan kesaksian hidup kita, orang akan melihat siapa kita dan siapa Tuhan kita. Cukup itu relatif, saudara. Orang yang kita lihat berkelimpahan bisa saja merasa kurang. Orang yang kita lihat sepertinya hidupnya kurang, tapi dia bilang cukup. Orang yang bisa bersyukur akan selalu merasa cukup. Ia tidak iri dengan kelebihan yang dimiliki orang lain. Berkelebihan tidak bisa diukur dari berapa materi yang seseorang miliki. Dan berkekurangan juga tidak dapat diukur dari berapa yang seseorang belum miliki. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah dengan kehidupan Yusuf ketika dia di Mesir. Apakah saudara masih mengingat kisahnya? Ia menjadi penguasa di Mesir yang sangat bijaksana. Melalui mimpi Firaun yang ia tafsirkan, Tuhan menunjukkan bahwa mereka akan mengalami 7 tahun kelimpahan. Kemudian dilanjutkan dengan 7 tahun kekurangan. Ketika ada kelimpahan, Yusuf menyimpan kelebihan daripada masa kelimpahan itu untuk dipakai di masa kekeringan. Yusuf dapat memelihara orang Mesir, bahkan bangsa-bangsa lain. Orang bijaksana selalu tahu bagaimana mengelola harta yang Tuhan berikan. Tidak menghamburkan tanpa tujuan, tidak menimbun untuk diri sendiri, tetapi ia tahu mana yang bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, dan mana yang harus ditabung, dan mana yang Tuhan ingin kita bagikan kepada orang lain. Pada masa kelebihan kita harus menjaga. Kalau kita mengalami kesulitan,
Tidak semua harta kita harus kita habiskan begitu saja. Tentu saja, berhemat itu baik, tetapi jangan menjadi pelit dan kikir. Begitu pula pada saat kita mengalami masa sulit, kita harus belajar untuk mencukupkan diri dan berusaha lebih baik lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada hati manusia yang selalu merasa kosong, selalu merasa kurang. Karena itu milikilah Yesus untuk masuk dalam kehidupan saudara. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, yaitu Tuhan yang selalu mencukupkan kita. Seperti kesaksian Rasul Paulus, bahwa aku sanggup menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan yang mencukupkan aku. Hari ini kita belajar dari Rasul Paulus yang tahu rahasia kehidupan ini, di mana ia boleh mengalami kelimpahan dan juga mengalami kekurangan. Dalam keadaan apapun juga, bersyukurlah atas apa yang saudara miliki saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak merasa iri kepada orang lain yang lebih daripada kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam keadaan apapun juga, sekalipun dalam keadaan kekurangan, tolong kami untuk beriman bahwa segala sesuatu dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan ketika keadaan berlebih, tolonglah kami tidak menjadi sombong dan dapat menjadi saksi Tuhan yang mau berbagi pada sesama. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam kesulitan mencari nafkah. Kiranya Tuhan memberkati dan mencukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita satukan hati dan pikiran untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan doa syafaat kali ini kami ingin menaikkan doa-doa untuk pertama untuk saudara-saudara kami jemaat GKI Delima. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberikan kesabaran, karena walaupun kami rindu untuk bertemu di kebaktian raya di GKI Delima, tetapi karena keadaan masih belum memungkinkan, kami harus mengikuti kebaktian secara online terlebih dahulu. Biarlah kami boleh bersabar, kami boleh terus berdoa supaya Tuhan campur tangan di dalam keadaan supaya kami bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan sekarang, dan Tuhan akan memberikan hati yang terus bergantung kepada Tuhan. Kami juga berdoa supaya dokter, para medis, dan para sukarelawan yang bekerja untuk menangani semua pasien di rumah sakit dan tempat-tempat penanganan COVID-19, kiranya Tuhan memberikan hikmat, makrifat, kekuatan, kesabaran, juga perlindungan agar mereka tidak tertular oleh COVID-19 ini, dan mereka terus bisa dengan hati yang penuh kasih memberikan pertolongan kepada pasien-pasien yang sedang dirawat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini, karena pandemi sudah berjalan lebih dari 4 bulan, belum ada tanda-tanda untuk
selesai, malah hari ini naik lagi orang-orang yang terpapar. Tuhan, kiranya pemerintah dengan sekuat tenaga boleh makin menginformasikan keadaan sesungguhnya dan memberikan penerangan kepada semua lapisan masyarakat sehingga mereka sadar, mereka mau mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin yang tinggi sehingga penularan COVID bisa dihentikan. Di dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman yang kita dengar hari ini. Kiranya itu dapat menguatkan kita untuk tetap menjadi saksi. Biarpun hidup kita mungkin terasa saat ini kita tidak pernah membayangkannya, tetapi sesungguhnya hidup di dalam Kristus adalah hidup yang berkelimpahan. Dan kita tetap dapat berbahagia bahkan menjadi saksinya. Kita mau menyanyikan rasa syukur dan sukacita kita itu lewat Kidung Jemaat 432, Kidung Jemaat 432 ayat 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan? Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku kabarkan sambar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya.